Halo nakama, balik lagi nih di Nocturnal Ime. Maaf banget nih telat uploadnya, soalnya minggu kemarin aku lagi sakit coy. Ini aja masih kurang enak badannya. Kali ini aku melanjutkan cerita Asep dan kawan-kawan selama 10 menit ke depan. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang mau support aku atau request beberapa chapter setiap upload, langsung aja ke link Saweria di deskripsi. Ari Gato, tanpa banyak babi bubebo, let's go. Cerita pun berlanjut. Setelah dipenjaranya sang pahlawan kita si Asep, Rin saat itu hanya terdiam dan marah melihat si Asep coy. Ya karena seharusnya Asep bisa menang lawan si Ujang waktu itu. Tetapi ya tak disangka-sangka Rin malah minta maaf coy ke Asep karena Rin udah memulai pertarungan tersebut. Lalu Rin pun meminta Asep untuk memukulnya. Akan tetapi Asep mengurungkan niatnya. Setelah perbincangan itu, Rin pun merencanakan kabur dari penjara tersebut. Di sisi lain, Ujang dan Din telah sampai di pintu masuk tahanan. Pas pengen masuk, tiba-tiba ada ledakan yang mana ledakan itu diciptakan oleh Rin dan Asep untuk cabut dari tahanan coy. Saat Rin dan Asep lagi melarikan diri, tiba-tiba Ujang pun langsung menghalaunya. Asep yang ketangkap lagi, ia pun menjelaskan kalau ia hanya ingin menaiki kastil. Ujang saat itu meremehkan Asep, soalnya dia yang sekarang sangatlah lemah untuk menaiki kastil. Karena di dalam kastil berisi player yang kekuatannya melebihi ekspektasi Asep. Setelah perbincangan Asep dan Ujang, Din langsung tuh nyapa Asep, yang dimana ini adalah pertemuan keduanya. Din kemudian memperkenalkan dirinya, yang dimana dia adalah raja di negeri tersebut. Asep yang kewalahan, ia pun langsung pingsan tuh. Scene berpindah yang dimana Asep telah sadarkan diri dan ia terkejut dengan suasananya. Lalu Ujang menghampirinya, ngasih tahu kalau si Din udah nungguin dari tadi. Asep yang mendengar itu langsung mematuhi perintahnya. Kemudian sesampainya di pintu masuk kamar Din pun langsung tuh nyambut si Asep. Asep saat itu langsung meminta maaf karena udah menjebol tembok tahanan. Din yang mendengar itu ngasih tahu kalau menjebol tembok itu tidaklah mudah dan Din juga menduga kalau Asep menerobos wilayah absolut Nagi menggunakan kekuatan tersebut. Din merasa kalau kelemahan Asep adalah hilangnya kesadaran setelah menggunakan kekuatannya. Ia pun penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Asep. Asep yang dengar itu langsung panas dingin coy. Ia pun bimbang antara jujur atau bohong ke Din. Karena Asep gak tahu situasinya nih. Bisa-bisa dia mokat lagi. Ya akan tetapi Din hanya menggertak Asep. Soalnya sudah sewajarnya player menyembunyikan kekuatannya. Kemudian Din juga mengembalikan barang bawaan si Asep. Karena Asep dinyatakan terbukti tidak bersalah, soalnya sebelumnya pengendara Mokiko datang mengatakan Asep dan Rin bukanlah anggota Red Hood. Asep yang dengar itu seneng karena perbuatannya tidak sia-sia coy. Din pun nanya apa alasan Asep untuk naik ke sana, tujuan menaiki kastil. Asep yang dengar itu langsung ngasih tahu kalau tujuan dia adalah mengalahkan player peringkat pertama coy. Setelah bro Asep mengatakan itu, Din nyuruh Asep ngelongok jendela. Ia pun ngasih tahu mayoritas bangunan di dekat tower adalah milik Guild Avalon, yang dimana itu adalah sebuah kelompok yang dibangun oleh Nagi. Asep yang melihat itu hanya terkejut dan Asep tersadar ucapan dia tadi, yang mana bukan hanya Nagi yang harus ia kalahkan, tetapi pada segala sesuatu yang mengelilinginya. Ya bisa disebut sebuah deklarasi perang coy. Asep pun ragu karena ia cuma murid SMA biasa, itu pun kagak punya temen coy. Tetapi Din akan membantu Asep bisa menaiki kastil. Karena tujuan Asep dan Din itu sama, setelah berbicara dengan Din, ia pun bertemu dengan Ujang lagi. Yang dimana Ujang ini ngasih tahu kalau si Asep kagak punya kekuatan untuk naik ke tower. Ujang langsung menggunakan kekuatannya biar paham tuh batasan seorang Asep. Akan tetapi itu digagalkan oleh Rin yang datang secara tiba-tiba coy. Rin saat itu langsung sewot karena selalu menghalangi Asep untuk naik ke tower. Asep juga mengatakan kalau ia akan menjadi kuat dan ia juga akan mengalahkan Nagi. Ujang yang mendengar itu langsung cabut tuh. Lalu Ujang juga akan selalu mengawasinya. Setelah kejadian itu, di sisi lain tempat asosiasi pendaftaran pahlawan sudah banyak yang berkumpul untuk mengikuti ujian. Kemudian Asep dan Rin malah nyasar nyari-nyari tempat ujiannya. Asep dan Rin yang bingung, ia pun mengikuti peserta lainnya untuk sampai ke tempat ujian. Dan pada akhirnya Asep pun sampai di tempat ujian tersebut.
Pemilihan kandidat grup C pun dimulai. Saat dalam pemilihan banyak banget coy yang gagal karena tidak adanya standar untuk lulus ujiannya. Para peserta pun semuanya ngamuk. Tetapi Momo langsung tuh menggertakkan skillnya di depannya, membuat para kandidat terdiam coy. Akan tetapi Shirin malah gak terima sama si Momo ini coy. Ia gak terima dengan perilaku Momo yang sombong bet. Momo yang mendengar itu langsung menghampirinya dan langsung ajak gelut. Kemudian situasi pun langsung panas. Saat itu Momo meminta Rin untuk menyerang duluan. Akan tetapi secara tiba-tiba ada suara ledakan yang membuat arah perhatian berganti coy. Yang dimana ada seseorang yang tidak terima dirinya didiskualifikasi. Adanya kejadian itu, Asep pun langsung mengajak Rin untuk menghentikan si Jonas berulah. Tetapi saat Asep ingin menyerangnya, tiba-tiba ada kandidat yang ingin melawannya. Dengan kekuatannya yang misterius, si Jonas langsung tuh dikalahin coy. Jonas yang kalah, ia pun dihampiri seseorang ciwi yang bernama Kina Lilet. Kina meminta Jonas untuk berhenti ikut ujian pahlawan. Dan ya Jonas pun dibawa tuh sama pengawas. Setelah kejadian itu, Momo saat itu langsung ngasih tahu kalau mereka semua berhasil lulus ujian. Para peserta ujian yang dengar itu pun pada kaget coy. Yang dimana standar untuk lulus yaitu menentang. Itu adalah sesuatu dalam kondisi apapun adalah kualifikasi penting yang harus dimiliki player. Saat itu Kina menyadari kalau peserta ujian terlalu banyak yang lulus. Momo yang mendengar itu langsung menjelaskan kalau Asep dan Rin lah pemicunya. Yang dimana Asep dan Rin menjadi perwakilan dan membuat para peserta lain ikut penentangnya. Lalu Momo meminta Asep untuk menunjukkan kemampuan yang menarik. Jika berhasil, Momo akan memuluskan semua peserta lainnya. Kemudian Asep dan Rin pun langsung tuh siap-siap. Melihat adanya kilatan, para peserta pun terkejut melihatnya. Akan tetapi Rin malah kebentuk peotnya coy. Momo yang melihat itu memberikan Asep waktu 5 menit sebelum gagal ujiannya. Asep dan Rin malah ribut karena Asep yang kagak bener ngeluarin kekuatannya. Asep yang panik, ia pun mengeluarkan keistimewaan khususnya yaitu smartphone-nya dari dunianya. Semua kandidat yang melihat itu cuma melongo. Dan Rin yang jengkel sama si Asep karena bisa-bisanya bercanda di kondisi ini. Momo yang melihat itu malah ngelulusin si Asep. Asep dan Rin yang mendengar itu malah kebingungan. Saat itu Momo mengetahui barang tersebut. Jadi Asep dan peserta lainnya pun berhasil lolos ujian. Lalu Asep penasaran dengan Momo yang tahu barang yang ia bawa. Momo yang mendengar itu ngasih tahu kalau Asep harus nyari sendiri. Setelah kejadian itu, Asep bertemu dengan Din dan menceritakan semua kejadian di ujian tadi, yang dimana ia berhasil lolos dengan sebuah handphone. Lalu Din pun membantu Asep mencari tahu hubungan smartphone di dunia tersebut. Dan Asep sudah memutuskan untuk merubah dirinya. Kemudian di sisi lain, seseorang mata-mata melaporkan tentang Asep yang mempunyai hubungan dengan Din, yang mana kelompok tersebut ingin mencuri smartphone yang dimiliki oleh Asep. Saat mata-mata tersebut ingin menjalankan misinya, ia malah dibunuh oleh kelompok tersebut. Karena udah mengetahui lokasi Asep, ia pun langsung melakukan rencananya coy. Oh iya bro, kelompoknya aku panggil Gagak aja, soalnya mirip Gagak. Oke lanjut. Setelah melihat situasi tidak adanya Din, mereka semua langsung bergerak sesuai rencana. Di sisi lain, Asep terkejut dengan tagihan yang diberikan Din. Yang mana tagihan tersebut adalah perbuatan Asep dan Rin pada waktu itu di pintu gerbang. Asep yang lagi ribut sama semua yang terjadi, Din ngasih cara untuk melunasi utangnya. Asep yang dengar itu langsung seneng. Scene berpindah yang dimana Asep ikut berpatroli bersama Ujang. Yang mana itu adalah cara yang diberikan oleh Din untuk melunasi utangnya. Rin saat itu bad mood sama Asep karena kagak nanya-nanya dulu tuh apa tugasnya dari si Din. Tapi karena ulahnya si Rin sendiri, ia pun minta maaf soal itu. Ujang yang dengar Asep dan Rin menggerutu, ia pun langsung menyuruhnya untuk tenang. Kemudian cerita mundur. Saat itu Ujang diminta untuk berpatroli dengan Asep dan Rin. Soalnya Din ingin meninggalkan desa karena tangan kirinya sudah jadi. Ujang saat itu sangat jengkel. Din yang selalu memikirkan soal Asep dan Rin. Saat dalam perjalanan, Asep malah dikerumuni oleh domba kecil-kecil coy. Yang mana Mokiko atau domba adalah makhluk ajaib dikasih langit Etarium. Pada dasarnya Mokiko tersebut sangat sulit didekati. Saat itu Asep nanya coy, Ujang yang menjadi player untuk melindungi desa tersebut. Ujang yang mendengar itu menjelaskan kalau ia bukanlah siapa-siapa tanpa kekuatan yang dimilikinya. Karena itu Ujang hanya mewujudkan harapan mereka yang menghargai dirinya demi menggantikan orang-orang yang lemah. Alik.
Setelah itu, hal yang tidak terjadi adanya ledakan yang membuat Ujang dan Asep terkejut melihatnya. Di sisi lain, di kastil langit tetarium lantai 15, terlihat Din yang sedang melakukan operasi di lengan kirinya. Din juga bertanya soal smartphone dengan mekaniknya, yang mana smartphone tersebut masih simpang siur kegunaannya, yang bisa dipakai menciptakan kekuatan khusus dari dalam diri. Scene berpindah, Asep yang sedang menghadapi Gagak. Asep saat itu ingin mempermainkan si Gagak, akan tetapi si Gagak nggak bisa dikadalin coy, membuat Asep terkena serangannya. Rin yang melihat itu khawatir dengan Asep. Asep yang mendengar itu menyuruh Rin untuk tenang. Namun tiba-tiba ada bocil ngatain si Gagak lagi cosplay. Gagak yang mendengar itu langsung menyerangnya. Ya untung aja Asep langsung menyelamatkannya dan menyuruh Rin kabur dengan membawa smartphone-nya. Akan tetapi Rin dihalau oleh anak buahnya yang membuat usahanya gagal. Asep yang melihat itu langsung menghadapinya. Di sisi lain, Ujang terkejut dengan adanya ledakan di arah lokasi Asep. Asep dengan keyakinannya, ia pun berhasil merubah Rin dengan bentuk evolusi keduanya. Gagak saat itu penasaran dari mana kekuatan Asep berasal. Asep yang mendengar itu langsung tuh menghempaskan kekuatannya. Dan Lilith juga sampai di tempat Asep coy. Di sisi lain, Ujang dihampiri oleh pengawas Guild Avalon coy, yang mana mereka coba mengontrol situasi. Ujang yang dengar itu jengkel dong. Kemudian scene berpindah yang dimana Asep telah mengalahkan Gagak dengan kekuatannya. Karena Asep mengeluarkan kekuatan yang besar, Asep pun hampir pingsan. Lalu situasinya udah aman. Asep pun langsung pergi dari tempat itu. Akan tetapi si Gagak masih bisa berdiri dan menyerang Asep. Ya untungnya Asep bisa nahan serangannya coy. Gagak saat itu meminta pedang yang dimiliki Asep juga. Bocil yang melihat pertarungan Asep dan Gagak terlalu intens, ia pun kabur. Lalu Asep mulai merasakan efek dari kekuatan tersebut, yang mana dia akan pingsan. Kemudian Asep meratapi nasibnya yang lemah di saat-saat dibutuhkan. Tak berselang lama, Lilith langsung tuh membantu Asep menghadapi Gagak tersebut. Lalu dengan kekuatan Lilith pun langsung menghabisinya. Kemudian Gagak pun melarikan diri dengan menggunakan jalur bawah tanah. Saat dalam melarikan diri, ia pun dijegat oleh Guild Avalon. Dan orang tersebut juga mempunyai smartphone seperti Asep coy. Dan cerita pun sampai di sini dulu. Oke, cukup sampai di sini. Dan untuk lanjutan ceritanya, kami akan lanjutkan besok. Jadi stay tune dan subscribe, like, dan jika kalian suka. Jane!